Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, wa syari'il halali wal haram, wa muayyidil ahkam bil ahkam, wa syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita dapat melaksanakan salah satu perintah Allah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Pada saat ini sebagaimana kita ketahui, ribuan saudara-saudara kita sedang bersiap-siap untuk berangkat ke Tanah Suci. Sebagian sudah berangkat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, yang pada beberapa tahun yang lalu sedikit terganggu karena pandemi dan juga karena aturan tentang usia di atas 65 tahun tidak boleh berangkat melaksanakan ibadah haji untuk kemaslahatan, dan itu berlaku untuk seluruh dunia. Dan tahun ini justru mereka yang usia di atas 65 tahun mendapatkan prioritas pertama. Sebagaimana kita ketahui, mereka yang berangkat melaksanakan ibadah haji ada yang memakai jalur yang daftar di Kementerian Agama yang biasa disebut dengan haji biasa, biasanya selama 40 hari atau sekitar itu, lebih bahkan dari 40 hari. Dan ada yang melalui Biro Perjalanan Haji khusus, biasanya itu sampai sekitar 20 hari. Dan tahun-tahun terakhir ini pemerintah melakukan terobosan kepada mereka yang memiliki dana untuk bisa tahun ini daftar dan tahun ini berangkat. Namanya haji furoda, tentu pembayarannya lebih mahal. Biasanya mereka melaksanakan haji furoda ini tidak lama. Kalau hanya haji sebetulnya 1 minggu atau kurang dari 1 minggu selesai. Dan ada yang menempuh itu nanti ziarah dan lain-lainnya dilakukan pada waktu umroh begitu. Karena ziarah tidak termasuk rangkaian dari ibadah haji, atau paling tidak 10 hari bersama dengan ziarah ke Madinah. Jemaah yang berbahagia, haji sebagaimana kita ketahui merupakan rukun Islam yang kelima, diwariskan dari sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan ibadah haji cuma 1 kali. Kemudian beliau tidak lama setelah ibadah haji dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita yang berangkat ke Tanah Suci mendapatkan kelancaran, kesehatan, keberkahan, dan tentu dapat berhasil menjadi haji mabrur, serta pulang ke tanah air untuk kembali berkiprah membangun kemaslahatan, keberkahan di negeri tercinta ini. Ibadah haji selain sebagai rukun Islam yang kelima, juga ibadah yang berat dan penuh risiko. Tapi setiap orang yang pulang dari ibadah haji senantiasa semacam ketagihan, ingin kembali ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji atau paling tidak ibadah umroh yang boleh dilaksanakan setiap saat.
Orang yang sudah ibadah haji ketika saudara-saudaranya akan berangkat ibadah haji menjadi merasa sedih, terharu, dan itulah ibadah haji. Kalau kita membaca sejarah perjuangan bangsa kita dalam mengusir penjajah dulu, kita tidak mungkin melupakan atau menafikan peran alumni-alumni haji. Pada saat itu yang berperan aktif sebagai mujahid bela negara, mengusir penjajah-penjajah yang punya kekuatan persenjataan yang jauh lebih kuat, lebih modern dibandingkan dengan kekuatan dan persenjataan putra-putri bangsa pada waktu itu. Modal besar bangsa kita pada waktu itu adalah iman, mental yang kuat, cita-cita yang suci juga mulia, yaitu kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Peran alumni-alumni haji tidak mungkin dilupakan dan tidak boleh dihilangkan. Jemaah yang berbahagia, haji adalah ibadah yang syarat dengan pengorbanan, harta, tenaga, pikiran, perasaan, dan lain-lain. Pantas apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu diterangkan dalam hadis qudsi, ketika mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji, yaitu tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, namanya wukuf di Arafah, hadis qudsi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ratusan malaikat, dan Allah berfirman kepada para malaikat, "Hei malaikat-malaikatku, saksikan oleh kalian, hamba-hambaku datang dari berbagai macam pelosok bumi. Mereka datang dalam keadaan rambut yang kusut masai, mereka datang dalam keadaan pakaian yang penuh dengan debu. Saksikan oleh kalian, aku maafkan semua dosa dan kesalahan mereka. Aku ampuni semua kehilapan mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mereka yang pulang ibadah haji yang mabrur seperti bayi yang baru lahir dari ibunya masing-masing, bebas dari dosa dan kesalahan. Beliau menyatakan, sambutlah orang yang pulang ibadah haji, minta doa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a kayumin waladatu ummu." Barang siapa yang pulang ibadah haji dengan ikhlas, dia tidak melakukan rafas, melakukan kelakuan porno, walam yafsuk, dan tidak melakukan dosa-dosa besar, ia kembali ke tanah air seperti bayi yang baru lahir, bebas dari dosa dan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang berangkat ke medan juang membela agama Allah, orang yang ibadah haji, orang yang berumrah, itu adalah delegasi Allah, utusan Allah. Mereka memenuhi panggilan Allah dan mereka memenuhi panggilan Allah, dan mereka minta kepada Allah, dan Allah mengabulkan permintaan dan doa-doanya itu. Ada hal-hal yang memang suprarasional. Ketika orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji memohon sesuatu pulang dari tanah suci, apa yang dimintanya itu dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu memang balasannya adalah sorga. Jemaah yang berbahagia, haji adalah rukun Islam yang kelima, puncak dan klimaks taqarrub dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus berbagai macam dosa dan kesalahan, syarat dengan pelatihan mental, pelatihan fisik secara intensif, latihan kesabaran, latihan ketekunan, latihan kepasrahan, latihan disiplin, bahkan latihan kebersamaan dan tasamuh, toleransi dengan saudara-saudara yang mungkin ada perbedaan karakter ataupun perbedaan tertentu. Melaksanakan ibadah haji itu semacam napak tilas perjuangan para nabi yang menjadi dambaan setiap muslim. Proses pelaksanaannya sering menjadi gambaran karakter seseorang, juga merupakan perjalanan suci yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Tidak ada dalil yang pasti bahwa apa yang dirasakan oleh orang ibadah haji gambaran karakter yang ada di negerinya masing-masing. Tapi pengalaman ribuan orang merasakan. Ribuan apa yang sering dilakukan di sini sering-sering tergambarkan dan terasa. Wallahu alam.
Dan itu tentu tidak mustahil kalau Allah menghendaki dalam rangka memberikan pelajaran, membuat seseorang itu kapok untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ibadah haji adalah bertamu kepada Allah, berkunjung ke rumah Allah. Karena ia sebagai tamu Allah, maka ia harus patuh kepada perintah Allah, istiqomah menjauhi larangan Allah, harus cinta dan senang membaca kalamullah Al-Quran. Dan selama ibadah haji, bibir dan basah harus harus banyak basah menyebut nama Allah, dan tentu saja menjauhi apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan orang yang ibadah haji bermacam-macam, dari mulai harta, tenaga, pikiran. Dalam ibadah haji itu ada semacam pendidikan, latihan kebersamaan, latihan persamaan di hadapan Allah, latihan untuk mencintai lingkungan dan kebersihan. Ibadah haji itu seperti muktamar muslim internasional, dapat menambah wawasan dan pengalaman, memberikan kepuasan spiritual yang sulit dibandingkan, serta latihan memantapkan ketawakalan, memerangi ketawaduan, serta memerangi kesombongan dan keangkuhan. Dalam ibadah haji, seorang dapat menikmati keagungan dan kesucian Masjidil Haram yang dijanjikan dengan pahala 100.000 kali dibandingkan dengan ibadah di tempat lain. Dalam berhaji, kita mengekspresikan cinta kita kepada Allah. Silaturahim akbar umat Islam yang datang dari berbagai macam pelosok dunia. Ibadah haji adalah saat-saat doa kita dikabulkan, taubat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hujjaj wal Ummar wafdullah, para jemaah haji dan para peserta umroh itu adalah delegasi Allah. Kalau mereka minta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Umroh kepada umroh yang lain adalah penghapus dosa dan kesalahan. Kita melepas rindu kita kepada Allah, membangun karakter diri untuk meraih keunggulan. Mereka yang telah melaksanakan ibadah haji disiapkan untuk menjadi ragi perjuangan untuk melahirkan komunitas yang unggul dan pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah jihad di jalan Allah itu adalah amal yang paling afdal? Kenapa kita tidak berjihad?" Rasul bersabda, "Lakinna afdal jihad hajjun." Kalian tahu bahwa jihad yang paling afdal itu adalah haji yang mabrur. Dan banyak lagi pesan-pesan moral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ibadah haji. Dapat melaksanakan ibadah haji tidak cukup hanya dengan dana yang ada, tapi juga harus dengan kekuatan doa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ongkos yang dipakai haji bernilai sebagai sedekah. Haji adalah jalur cepat untuk mendapat ridho Allah, jalur cepat untuk mendapat ampunan dari Allah, dan insya Allah jalur cepat untuk mendapatkan surga Allah. Jaminan dari Allah bahwa tidak ada orang yang menjadi miskin atau fakir karena umroh atau haji. Mereka yang sudah mampu menunaikan ibadah haji tapi tidak mau melaksanakannya berarti melalaikan ajaran Allah. Ibadah haji itu syarat dengan pesan-pesan moral, syarat dengan peluang untuk berintrospeksi, muhasabah diri. Wukuf di Arafah, puncak ibadah haji, adalah merupakan ritual penting dalam ibadah haji. Tercermin kehidupan seperti kehidupan di mahsyar nanti, berpakaian sama, menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan dan berusaha memohon ampun kepada Allah. Prosesi ibadah haji dari rukun yang satu ke rukun yang lain semacam drama kolosal, refleksi peristiwa kemanusiaan. Prosesi ibadah haji juga semacam geladi resik, persiapan kumpul di Arafah. Mudah-mudahan mereka yang sudah melaksanakan ibadah haji dapat menjaga kemabrurannya, dan bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ma'asyiral muslimin usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah yang berbahagia, haji yang mabrur tentu adalah haji yang sesuai dengan yang dipraktekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji yang mabrur akan melahirkan kepuasan spiritual bagi pelaksananya. Haji yang mabrur akan memberikan dorongan kuat untuk menjadi mukmin yang unggul. Haji yang mabrur akan mengubah karakter dan ke arah yang lebih baik. Haji yang mabrur akan melahirkan pribadi-pribadi yang takwa, penghapus segala dosa dan kesalahan, dan dijanjikan untuk dapat masuk surga. Ibadah mahdhah termasuk di dalamnya ibadah haji dalam ajaran agama Islam selain merupakan bentuk ritual pengabdian langsung kepada Allah, di dalamnya juga ada muatan-muatan pembangun karakter. Salat dikatakan bisa tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan jahat, perbuatan munkar. Begitu juga zakat dikatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit tamak dan membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah. Saum juga dikatakan la'allakum tattaqun, agar menjadi pribadi yang takwa. Begitu juga ibadah haji. Haji yang mabrur akan melahirkan pribadi-pribadi yang unggul. Untuk menjadi haji yang mabrur tentu saja diperlukan niat yang ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Proses pelaksananya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Biaya yang digunakannya tentu biaya yang halal. Biaya keluarga yang ditinggalkannya juga yang terdiri dari harta yang halal, dan yang tidak kalah pentingnya setelah ibadah haji ada perubahan menjadi lebih baik, lebih takwa, lebih berprestasi, lebih unggul. Dan sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat kita yang sekarang ini sedang tahun ini melaksanakan ibadah haji juga memperoleh apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali ke tanah air menjadi ragi-ragi perjuangan untuk kesejahteraan bangsa dan negara dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan safnya dan dirapatkan. HP-nya disesuaikan supaya tidak mengganggu kekhusyuan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Wa amma man thakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله